Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini atau pada kesempatan kali ini bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 tingkat sekolah menengah kejuruan. Nah, kali ini kita ada di bagian kedua tentang bab infusa dan aqua aromatik. Oke, pada bab atau bagian kedua ini kita akan membahas tentang aqua atau air aromatik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian air atau aqua aromatik. Yang kedua, cara pembuatan air atau aqua aromatik. Yang ketiga, pemerian, penyimpanan, dan khasiat air aromatik. Kemudian yang keempat adalah contoh-contoh air aromatik atau aqua aromatik. Kita langsung saja. Yang pertama adalah tentang pengertian air aromatik atau aqua aromatik. Air aromatik atau aqua aromatika adalah larutan jenuh, minyak atsiri atau zat-zat yang beraroma dalam air. Di antara air aromatik, ada yang mempunyai daya terapi yang lemah, tetapi terutama digunakan untuk memberi aroma pada obat-obat atau juga dia sebagai pengawet. Nah, ini persyaratannya. Air aromatik atau sifat-sifatnya. Air aromatik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal. Yang kedua, bebas bau emperimatik atau bau lainnya. Yang ketiga, tidak berwarna dan tidak juga dia berlendir. Kemudian selanjutnya adalah cara pembuatan air atau aqua aromatik. Nah, ini adalah cara pembuatan secara umum. Yang pertama, larutkan minyak atsiri sejumlah yang tertera dalam masing-masing monografi dalam 60 ml etanol 95%. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volume 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Kemudian tambahkan 500 mg talkum, kocok, kemudian diamkan, setelah itu lalu saring. Encerkan 1 bagian filtrat dengan 39 bagian air. Nah, catatannya, kenapa tadi kita tambahkan etanol dan talkum? Jadi etanol di sini dia berguna untuk menambah kelarutan minyak atsiri dalam air. Yang kedua, talkum dia berguna untuk membantu terdistribusinya minyak dalam air dan dia menyempurnakan pengendapan kotoran sehingga aqua aromatik yang dihasilkan menjadi jernih. Jadi kalau misalkan di air atau misalkan di oleumnya yang digunakan minyak atsirinya dia mengandung terdapat sedikit kotoran, jadi sama talkum ini dia bisa terendapkan dan tidak terbawa saat disaring. Kemudian, selain cara melarutkan seperti ini, yang tertera dalam Pharmacopoeia edisi 2, buku lain juga mencantumkan aqua aromatik adalah hasil samping dari pembuatan olea volatilia secara penyulingan sesudah diambil minyak atsirinya. Aqua aromatik yang diperoleh sebagai hasil samping pembuatan minyak atsiri secara destilasi dapat dicegah pembusukan dengan cara mendidihkan dalam wadah tertutup rapat yang tidak terisi penuh penangas air selama 1 jam. Kemudian pemberian, penyimpanan, dan khasiat dari air aromatik atau aqua aromatik. Pemberian, cairan jernih atau agak keruh, bau dan rasa tidak boleh menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asalnya. Penyimpanan, dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya di tempat sejuk. Khasiatnya adalah dia sebagai korigen odoris sekaligus juga sebagai korigen saporis. Contoh-contoh air aromatik atau aqua aromatik. Yang pertama adalah aqua funiculi. Aqua funiculi adalah larutan minyak adas di dalam air. Pemberiannya, cairan jernih atau agak keruh. Jika air aromatik keruh, kocok kuat-kuat sebelum digunakan. Kemudian bau dan rasa tidak boleh menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asal atau tidak berubah dari rasa atau bau dari oleum funiculi tersebut. Kemudian penyimpanan, aqua funiculi jangan disimpan di tempat yang sejuk. Kenapa? Karena etanol akan menghablur, jadi simpan pada suhu kamar. Jika keruh, kocok sebelum digunakan. Namun jika menghablur, aqua funiculi harus dipanaskan kembali pada suhu 25 derajat Celcius dan kemudian dikocok kuat-kuat, kemudian disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, ini cara pembuatannya. Pertama, larutkan 4 gram oleum funiculi dalam 60 ml etanol 95%. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volume 100 ml sambil dikocok kuat-kuat. Setelah itu tambahkan 500 mg talkum, kocok, diamkan lalu saring. Setelah itu encerkan 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air. Yang selanjutnya adalah pembuatan aqua mente piperite atau air permen.
Air permen atau aqua menta piperite adalah larutan jenuh minyak permen di dalam air. Pemberian dan penyimpanan itu sama seperti aqua aromatik yang sebelumnya. Cara pembuatannya untuk aqua aromatik yaitu aqua menta piperita. Yang pertama, larutkan 2 gram oleum menta piperite dalam 60 ml etanol 90%. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sampai volume 100 ml sambil kocok kuat-kuat. Tambahkan 500 mg talkum, kocok, diamkan lalu saring, dan encerkan 1 bagian filtrat dalam 39 bagian air. Jadi cara pembuatannya sama aqua funiculi itu sama saja. Kemudian aqua rose atau air mawar. Air mawar adalah larutan jenuh minyak mawar dalam air. Kemudian pemberian, penyimpanan sama seperti aqua aromatik. Cara pembuatannya ini lebih simpel. Aqua rose dibuat dengan cara larutkan 1 gram minyak mawar dalam 20 ml etanol kemudian saring. Yang kedua, pada filtrat ditambahkan air secukupnya hingga 5000 ml lalu saring. Seperti itu pembuatannya. Ya, untuk farmakognosi bab dari infusa dan aqua aromatik sudah selesai. Terima kasih buat semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.